Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Guru Yumna. Nah, yang belum subscribe dulu ya, supaya Bu Yumna lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk kelas 1 SD, tema 6, subtema 1, yakni lingkungan rumahku. Nah, sudah siap belum belajarnya anak-anak? Sudah siap ya? Baik, mari kita mulai. Di sini Bu Yumna ada sebuah gambar dan bacaan. Bu Yumna bacakan dulu ya. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ibu, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dayu, baik Bu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Baik, di sini ada beberapa kalimat yang ibu garis bawahi. Yang pertama, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Nah, anak-anak perhatikan. Bagian atau kalimat yang ibu garis bawahi ini disebut sebagai ungkapan petunjuk. Nah, apa sih ungkapan petunjuk itu? Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Ciri-cirinya, 1. Disusun secara urut. Nah, urut itu artinya tidak acak ya atau tidak berantakan. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah yang halus. Dan yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Baik, ungkapan petunjuk pada bacaan tadi adalah lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Ini merupakan ungkapan petunjuk karena disusun secara urut, menggunakan kalimat perintah yang halus, dan bahasanya jelas juga mudah dipahami. Oke, nah di sini Bu Yumna juga sudah ada gambar nih. Bagaimana cara mengelap meja, Bu? Nah, anaknya bicara seperti itu. Lalu ibunya menjawab. Pertama, basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut. Semprotkan sedikit cairan ke meja. Gosokkan lap kain ke meja. Yang dikatakan oleh ibu ini merupakan ungkapan petunjuk, ya, sama dengan yang tadi ketika mengelap kaca jendela. Udin bisa membantu ibu membersihkan lantai. Apakah kalian suka membantu mengepel lantai rumah? Dapatkah kamu melakukannya? Tahukah kamu caranya? Oke, di sini, nah anak-anak perhatikan ya, Bu Yumna punya beberapa gambar bagian-bagian ungkapan perintah untuk membersihkan lantai. Yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Ya, jadi yang pertama anak-anak harus persiapkan ini dulu, ya, bahan-bahannya yang akan digunakan untuk membersihkan lantai. Yang kedua, isilah ember dengan air. Oke. Baru yang ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Ya, cairan pembersih ini maksudnya cairan pembersih untuk pel ya, bukan untuk yang lain. Lalu yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. 5. Peras kain pel ya supaya tidak terlalu banyak air. Dan yang keenam, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Nah, ini semuanya dari nomor 1 sampai 6 ini adalah gambar sekaligus ungkapan petunjuk cara membersihkan lantai atau mengepel lantai. Bu Yumna yakin anak-anak pasti bisa karena anak-anak rajin membantu orang tuanya di rumah. Berikutnya, ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai dengan gambar. Contoh ungkapan petunjuk cara membersihkan kamar adalah, ini disertai gambar ya. Yang pertama, rapikan benda-benda yang ada di kamar.
Tuh, anak-anak bisa lihat ya, di gambar mainannya masih berantakan, ya, masih tercecer di lantai. Maka yang pertama itu rapikan dulu benda-benda yang ada di kamar. Kemudian yang kedua, bersihkan debu menggunakan kemoceng. Baik, kemoceng itu sulak. Jadi setelah benda-benda yang ada di kamar itu rapi, lalu dibersihkan debunya menggunakan sulak atau kemoceng. Kemudian yang ketiga, sapulah lantai, kemudian pel sampai bersih. Ini adalah ungkapan petunjuk disertai gambar cara membersihkan kamar. Bisa dipahami ya? Berikutnya, di bawah ini ada gambar petunjuk cara mencuci piring. Ini acak ya. Susunlah gambar yang belum berurutan. Gunting lalu susunlah secara berurutan. Baik, mari kita susun pada kotak-kotak yang sudah Bu Yumna sediakan. Yang pertama yang mana dulu ya anak-anak ya? Oke, anak-anak perhatikan di gambar sebelah kiri. Nanti kita akan pindah di sebelah kanan. Baik, yang pertama anak-anak harus cermati. Ini yang pertama adalah siapkan dulu cairan pembersih piring dan spons. Nah, ini dia yang pertama. Kemudian setelah itu apa? Ya, setelah itu lalu piring kemudian digosok dengan spons. Ya, piring digosok dengan spons yang sudah diberi sabun pencuci piring sampai berbusa. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, setelah digosok menggunakan spons, lalu piringnya dibilas menggunakan air yang bersih. Ya, sampai busanya hilang. Dan yang terakhir, piring yang sudah dicuci tadi lalu ditata di rak piring. Nah, ini adalah anak-anak sudah menyusun gambar yang belum berurutan menjadi gambar yang berurutan petunjuk cara mencuci piring. Bisa ya? Sekarang setelah anak-anak menyusun gambar, anak-anak sekarang akan menyusun kata menjadi ungkapan atau kalimat. Perhatikan langkah-langkah menyusun kata berikut ini. Yang pertama, bacalah kata satu persatu. 2. Carilah kata perintahnya. 3. Susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. 4. Bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Dan yang terakhir, pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Contoh, di sini Bu Yumna punya kata-kata yang acak. Tangan, cucilah, makan, sebelum. Baik, caranya bagaimana? Anak-anak harus dibaca dulu semuanya. Tangan, cucilah, makan, sebelum. Sekarang cari kata perintahnya. Kata perintahnya yang mana? Ya, yang cucilah. Maka cucilah ini adalah kata yang pertama. Setelah kamu tahu, cucilah. Lalu setelah cucilah apa? Mari kita susun bersama-sama. Cucilah tangan sebelum makan. Nah, ini adalah susunan ungkapan petunjuk yang benar. Bisa ya? Oke, mari kita lanjutkan. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini. Susunlah menjadi ungkapan petunjuk. Baik, di sini Bu Yumna sudah punya beberapa contoh soal nih. Nah, kita susun bersama-sama ya. 1. Sabun, saat, tangan, gunakan, cuci. Baik, cari dulu kata perintahnya. Kata perintahnya yang mana? Ya, kata perintahnya adalah gunakan. Berarti gunakan ini adalah nomor 1. Gunakan apa? Gunakan sabun. Setelah itu, ya saat apa? Saat cuci tangan. Betul sekali ya. Jadi kalimat yang betul adalah gunakan sabun saat mencuci tangan. Nomor 2. Disapu hari lantai setiap harus. Baik, kita cari kata perintahnya. Kalau tidak ada, kita lihat satu-satu mana yang cocok untuk menjadi kata yang pertama. Disapu hari lantai setiap harus. Yang mana? Ya, yang setiap. Setiap apa? Setiap hari. Betul. Lalu yang ketiga? Ya, lantai. Harus yang keempat. Dan yang terakhir? Disapu. Setiap hari lantai harus disapu. Baik. Lanjut nomor 3.
Air ember ke tuang dalam. Baik, cari kata perintahnya. Kata perintahnya yang mana? Ya, tuang. Tuang, apa yang dituang? Air, berarti tuang air ke, ya, dalam, dan terakhir ember. Tuang air ke dalam ember. Lanjut. Sekarang nomor 4. Campur lantai pewangi air dengan baik. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Ya, campur ya. Campur. Apa yang dicampur? Campur air. Betul sekali. Campur air. Ya, dengan apa? Pewangi lantai. Betul sekali. Paham ya? Pasti bisa ya. Lalu yang terakhir. Basah, bersihkan kaca dengan lap. Oke, anak-anak ingat cari kata apanya dulu? Kata perintahnya. Kata perintahnya adalah bersihkan. Berarti bersihkan kaca dengan lap basah. Ya, seperti ini. Mudah ya. Lanjut. Sekarang anak-anak menanggapi ungkapan petunjuk dalam sebuah percakapan. Contoh, Ibu, bolehkah aku membantu Ibu mencuci piring? Tentu saja boleh, Nak. Tapi aku tidak tahu cara mencuci piring. Pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring. Lalu basahilah piring yang akan dicuci. Tuangkan cairan pembersih ke spons. Gosoklah piring dengan spons tersebut. Setelah itu, bilaslah piring hingga bersih. Oh, begitu. Terima kasih atas petunjuknya, Bu. Baik, di sini ungkapan petunjuknya adalah ini dia. Pertama, buang sisa makanan yang ada di piring, lalu basahilah piring yang akan dicuci, tuangkan cairan pembersih ke spons, gosoklah piring dengan spons tersebut, setelah itu bilaslah piring hingga bersih. Ini semua adalah ungkapan petunjuk ya. Kemudian ungkapan tanggapannya yang mana? Nah, tanggapannya yang ini. Terima kasih atas petunjuknya. Ya, anak-anak ingat tanggapan adalah jawaban. Ketika anak-anak sudah diberi petunjuk oleh orang lain, maka jawabannya adalah terima kasih. Begitu ya. Berikutnya. Sekarang aturan menjaga kebersihan. Baik. Rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban setiap anggota keluarga. Kewajiban itu apa, anak-anak? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, setiap anggota keluarga itu maksudnya apa? Maksudnya adalah semua. Misalnya dalam satu keluarga kamu terdiri dari 4 orang anak. 4 orang anak dan 2 orang tua. Nah, berarti semuanya, ya orang tua itu dan 4 anaknya harus menjaga kebersihan rumah. Berikutnya, ini adalah contoh aturan menjaga kebersihan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, seperti pada gambar. Ya, ayah dan anak sedang membuang sampah. Kemudian, ya merapikan tempat tidur. Ya, tempat tidur sendiri itu tanggung jawab kamu. Ya, anak-anak harus belajar untuk merapikan tempat tidurnya sendiri. Meletakkan sepatu di tempatnya. Nah, kalau pulang sekolah, sepatu tidak dilempar, kaos kaki tidak dilempar, tapi diletakkan pada tempatnya supaya rumah tetap rapi. Lalu menyapu lantai. Ya, menyapu lantai supaya lantainya menjadi bersih, ya, tidak ada semut dan kotoran-kotoran lainnya. Dan yang terakhir adalah merapikan mainan, ya. Karena ini adalah tanggung jawab kamu sendiri, mainan-mainan kalian ya. Jadi harus dirapikan setelah bermain. Ya, berikutnya. Nah, contoh-contoh yang tadi itu merupakan aturan menjaga kebersihan rumah yang harus dipatuhi. Jika tidak dipatuhi, rumah akan kotor. Rumah yang kotor menjadi sarang penyakit. Rumah yang kotor membuat kita tidak
nyaman. Sekarang berilah tanda centang pada kebiasaan yang baik. Oke, yang pertama ini Siti. Siti sedang menyapu. Baik atau tidak? Baik ya. Ya, kalau baik berarti centang. Ya, berikutnya. Berikutnya ini makan tapi sampahnya dibuang sembarangan, tidak di tempat sampah. Oke, baik atau tidak? Tidak ya, tidak berarti silang. Lanjut, yang ini. Mereka berdua sedang mencoret-coret tembok. Baik atau tidak? Tidak ya, tentu saja. Ini silang. Lalu ini. Waduh, ini wastafelnya penuh dengan piring yang kotor. Ya, baik atau tidak? Tentu saja tidak. Lalu ini ada Lani. Lani menutup minuman. Ya, supaya apa? Supaya minumannya bersih, tidak kemasukan hewan seperti lalat. Baik, ini baik atau tidak? Tentu saja baik ya. Dan yang terakhir Edo. Edo sedang merapikan tempat tidur. Baik atau tidak? Ya, baik. Ya, ini adalah contoh kebiasaan yang baik dan ada juga yang tidak baik ya. Nah, ini anak-anak bisa perhatikan. Jika kebiasaan yang tidak baik itu kita lakukan, maka rumah akan menjadi kotor. Rumah yang kotor tidak nyaman ditempati. Anak-anak bisa lihat pada gambar ini contohnya. Nih, ini di ruangan ini penuh dengan barang-barang yang berserakan. Makanan minuman pun juga berceceran. Ini pasti nanti akan mengundang semut. Oke. Nah, di sini sekarang Bu Yumna punya lagu. Silakan disimak lagunya ya.
Baik, anak-anak semua, tadi adalah lagu Nyamuk Nakal ya. Judulnya adalah lagu Nyamuk Nakal, ciptaan dari Papa Tempo ya. Anak-anak, ya, ini kalau tadi adalah lagunya, ini adalah liriknya ya. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Oke, itu penggalan lagu tadi ya. Itu bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan lemah bisa didengarkan lewat suara atau tepukan. Tepukan itu maksudnya tepuk tangan ya. Berikut. Setiap benda yang bergetar itu menghasilkan bunyi. Bunyi dibedakan menjadi dua, yakni ada bunyi kuat, ada bunyi yang lemah. Bunyi kuat itu contohnya adalah suara halilintar. Sedangkan kalau bunyi lemah adalah suara orang yang berbisik. Ya. Untuk membedakan jenis bunyi dapat menggunakan tepukan tangan. Tepukan kuat untuk yang bunyinya kuat, sedangkan tepukan lemah untuk yang bunyinya lemah. Ya, anak-anak bisa dicontohkan di rumah. Itu adalah bunyi yang kuat. Sedangkan yang lemah tepukannya juga lemah. Ya, itu adalah contoh bunyi yang lemah. Kemudian, nah selain bunyi ada juga alat musik nih. Yang pertama ada ritmis dan yang kedua ada non-ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak dapat membunyikan nada-nada. Maksudnya tidak ada nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tidak ada ya. Alat musik ritmis hanya dimainkan sebagai pengiring irama atau pengatur tempo. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah drum, maracas, tamborin, triangle, dan lain sebagainya. Oke, tadi sudah musik ya. Sekarang Dayu membantu ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asyik menghitung, ibu bertanya kepada Dayu. Dayu, tadi ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang ibu pinjam. Baik Bu, aku akan mencoba menghitungnya. Piring yang digunakan ada 35. Piring ibu ada 24. Coba tentukan berapa piring pinjaman. Dengan mengurangkan 35 dengan 24, Bu. Benar sekali, Dayu. Oke. Nah, di sini cara menemukan jawabannya seperti di bawah ini. Oke, ini piringnya dulu ya. Tadi piringnya ada 35. Baik. Satu kumpulan ini isinya adalah 10 piring. Ini 10, 20, 30, dan berapa? 5. Ya, 5-nya adalah satuan ya. Baik, yang 3 ini adalah puluhan, yang 5 ini adalah satuan. 35 dikurangi 24. Nah, 24. Baik, berarti puluhannya 2 ya. Maka bisa kita silang. Ya, puluhannya 2 disilang. Lalu satuannya berapa? 4 ya. Bisa juga kita silang satuannya oleh 4. 1, 2, 3, 4. Baik, kalau sudah seperti ini sudah jelas. Yang disilang ini berarti sudah hilang atau sudah dikurangkan. Sekarang sisanya ada berapa? Ini masih ada satu kumpulan. Ini satu berapa ini? 1 puluhan, berarti 10. Yang satuan ada 1. 10 tambah 1 sama dengan 11. Betul sekali. Banyak piring pinjaman adalah 35 dikurangi 24 sama dengan 11. Perhitungan di atas dituliskan dalam kalimat matematika seperti ini. 35 sama dengan 3 puluhan ditambah 5 satuan. 24 sama dengan 2 puluhan ditambah 4 satuan. Lalu kita kurangkan. Ya, jadinya ya 5 kurangi 4 sama dengan 1 satuan. Dan 3 kurangi 2 sama dengan 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 1 puluhan sama dengan 11. Jadi piring yang dipinjam oleh ibu ada berapa? Ada 11. Berikutnya. Tadi anak-anak sudah mengerjakan dengan cara bersusun panjang. Baik, di sini Bu Yumna ada contoh lain. Cara untuk bersusun panjang adalah 1. Uraikan setiap bilangan menurut nilai tempatnya. 2.
2. Kurangi bilangan pada setiap nilai tempat. Dan yang ketiga, jumlahkan kembali hasilnya untuk mendapatkan hasil akhir. Contoh, 36 dikurangi 15. Penyelesaiannya bagaimana? 36 sama dengan 30-an ditambah 6 satuan. 15 sama dengan 1 puluhan ditambah 5 satuan. Lalu kita kurangkan. Ya, 6 dikurangi 5 sama dengan 1 satuan. 3 dikurangi 1 sama dengan 20-an, sama dengan 21. Jadi, 36 dikurangi 15 sama dengan 21. Begitu ya. Oke, tadi adalah cara bersusun panjang. Sekarang cara bersusun pendek. Ini lebih mudah, anak-anak. Caranya, 1. Bilangan disusun ke bawah. 2. Luruskan bilangan sesuai nilai tempatnya. 3. Lakukan pengurangan pada setiap nilai tempatnya. Contoh, 36 dikurangi 22. Penyelesaiannya 36, 22. Ini diurutkan dulu. Satuan urut dengan satuan. Puluhan urut dengan puluhan. Anak-anak lihat. 6 satuan, 2 satuan. Sudah urut? Sudah. 3 puluhan, 2 puluhan. Sudah urut? Oke, sudah. Kalau sudah, lalu kita kurangkan. 6 dikurangi 2, 3 dikurangi 2. Sama dengan 14. Jadi, 36 dikurangi 22 sama dengan 14. Seperti itu ya. Oke. Sekarang soal cerita tentang pengurangan. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 35 kancing baju. Ibu menggunakan 10 kancing untuk membuat baju baru. Berapa sisa kancing baju yang belum digunakan? Penyelesaiannya bagaimana? Kita cari kalimat matematika dari soal tersebut. Adalah 35 dikurangi 10. Ya. Caranya 35, 10, urutkan dulu apanya? Nilai tempatnya. Baik, 5 satuan, 0 satuan sudah urut. 3 puluhan, 1 puluhan sudah urut. Kalau sudah urut tinggal kita kurangkan. 5 kurangi 0 dan 3 kurangi 1. Baik, jawabannya adalah 25. Jadi, sisa kancing yang belum digunakan sebanyak 25 buah. Baik, anak-anakku semua sudah paham? Ya, anak-anak, kalau misalnya belum paham, silakan anak-anak boleh bertanya dengan Bu Yumna melalui komentar di bawah atau langsung japri di WA Bu Yumna. Ya, anak-anak, mungkin cukup sekian dari apa yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Semoga berkenan ya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.